meditasi full moon itu meditasi bulan lalu, terus meditasi bulan ini yang kalau yang di Indonesia bertepatan dengan Waisak, terus meditasi yang bulan depan kayak gitu. Nah, bisa awal-awal Kokorei terangkan dulu meditasi yang bulan lalu itu meditasi apa, terus yang bulan ini apa, yang bulan depan apa, kayak begitu. Dan katanya itu 3 full moon ini adalah energi yang terbesar. Ketika kita 3 full moon ini mengikuti, kita kayak semacam bermeditasi berbulan-bulan energinya, kayak gitu. Nah, mana? Oke, kita diskusi dulu. Mungkin kenapa sih teman-teman misalnya kita nggak terlepas. Jadi awalnya itu selalu dimulainya pasti pas Easter. Terlepas dari kebanyakan mungkin kalau kita bicara Easter itu berarti teman-teman yang beragamanya Kristen, Katolik, atau Ortodok. Tapi sebenarnya kalau kita lihat fenomena yang terjadi pas saat Easter itu kan rata-rata lah seluruh bumi itu sedang mengalami musim yang kita sebut spring atau musim semi. Nah, ketika kita musim semi itu kan segala sesuatu mulai bertumbuh dan awal dari segala sesuatu yang baru. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang pernah belajar sejarah dulu tuh, ya mungkin sejarahnya mengenai masa lampau, itu tahun baru itu tidak dimulai di 1 Januari, tapi tahun baru itu dimulai pas ketika musim semi. Nah, sebenarnya itu jadi kenapa seolah-olah ketika kita merasakan kok ketika kalau kita lihat fenomena alam, itu kan awalnya musim dingin, pas ketika di Desember, terus peralihan, kemudian pas ketika di Maret, itu posisi bumi itu secara posisinya terhadap matahari, itu posisinya di khatulistiwa. Itu berarti ketika fenomena yang terjadi, yaitu ketika musim semi, segala sesuatu mulai bertumbuh, sesuatu everything in balance. Nah, biasanya itu fenomena yang terjadi di level fisikal bumi seperti itu. Tapi yang menarik ketika kita bicara di level soul, nah biasanya karena teman-teman boleh dibilang banyak kan rajin bermeditasi, jadi pasti kita bicara tentang soul. Nah, apa sih yang terjadi? Nah, di situ sebenarnya mungkin bukan bermaksud mengajarkan mengenai konsep kekristenan, tetapi intinya sebenarnya ketika di bulan Maret itu kita mengembangkan sacrifice love gitu. Jadi kalau kita mau secara humanity kita berkembang, loving kindness kita berkembang, maka ada satu yang kita memang mau nggak mau, yaitu kita harus mengorbankan sesuatu, everything. Nah, itu yang direpresentasikan dalam bentuk Kristus misalnya. Tapi ada juga yang orang mengatakan, oke, kita nggak mau terlalu fokus pada spring, kita nggak mau terlalu fokus pada tentang misalnya Easter, kita fokusnya ke zodiak misalnya Aries gitu kan. Nah, ketika kita bicara tentang Aries secara, mungkin ada teman-teman yang siapa tahu misalnya di sini teman-teman ada yang suka astronomi atau astrologi misalnya. Ketika kita bicara tentang level soul, Aries itu selalu dikatakan bahwa dia itu karakter yang dominan misalnya. Karakter yang dominan, terus keras karena Mars gitu kan. Tapi kalau kita lihat bahwa astrologinya bukan di level personality gitu, misalnya yang zodiak di majalah, tapi kita naikkan lebih lanjut yaitu levelnya soul. Maka yang bertanggung jawab terhadap Aries itu bukan Mars, tapi Merkurius, di mana lambang komunikasi. Nah, akhirnya disimbolkan bahwa ketika pas periode Maret itu atau periodenya Aries misalnya, itu antara komunikasi antara seseorang manusia dengan yang ilahi itu sebenarnya terjalin. Makanya ketika di fenomena yang terjadi di kekristenan waktu itu misalnya dianggapnya adalah ada anak domba Allah misalnya, bahwa yang ilahi itu represent di dalam manusia. Nah, itu sebenarnya yang pengen diamanatkan di sana di full moon itu. Nah, ketika kita bicara jadinya full moon misalnya. Nah, pas ketika periode full moon itu agak sedikit perbedaan dengan yang personality. Jadi kalau sebentar saya switch dulu ke ini ya, ke laptop sebentar. Sebentar. Sekarang
Error. Nah, karena biasanya kalau di dalam meditasinya pranic healing atau beberapa yang aliran energi, kita selalu terpakunya pada periode zodiak sebenarnya. Jadi makanya dibilang full moon di Aries, full moon in Taurus, atau full moon in Gemini, itu misalnya. Nah, kita lihat misalnya dalam periode fenomena astrologis tersebut, misalnya di 21 Maret sampai 21 April itu periode Aries. Nah, full moon di antara periode itu biasanya kita sebut full moon in Aries. Jadi beda dengan orang ketika bicara full moon, tiba-tiba, ini misalnya sekarang zodiaknya Aries, bilang ada full moon in Sagittarius, gitu, atau full moon in Pisces misalnya. Itu berarti mereka akan berasumsi bahwa full moon-nya itu terjadi sekitar mungkin pukul 4 sampai pukul 6 pagi. Nah, itu yang agak sedikit berbeda dengan yang aliran lain. Oke, ini meeting ID-nya gratitude sebentar. Mungkin kalau ada yang mau ditanya, ini loh, feel free ya, karena kadang-kadang karena ini sesinya sharing, jadi saya takutnya nggak terstruktur. Nah, ketika lanjut dulu deh. Oke, nah apa sih manfaatnya gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari fenomena secara energi, misalnya pas ketika periode Aries itu adalah periode spring. Spring in progress. Okay. Unmute videonya sebentar kok. Ya. Video. Background. Oke. Nah, sudah terlihat. Nah, mungkin kalau ada yang lalu kemudian apa sih manfaatnya ketika kita mengetahui energi misalnya. Nah, ada beberapa yang kita kembangkan sebenarnya di dalam energi itu. Kita bisa mengcopy apa yang terjadi dengan fenomena yang ada di alam semesta. Misalnya kalau teman-teman katakan misalnya, kenapa sih kita ada beberapa yang figur tertentu yang memang atau figur atau simbol yang kita mau adopt ke dalam diri kita sendiri. Misalnya ada teman-teman yang Lord Christ misalnya, itu pengen saya karena mau mengembangkan diri kita tuh menjadi seseorang yang punya loving kindness di levelnya tertinggi. Atau mungkin ada beberapa yang saya nggak mau figurnya human misalnya, saya mau figurnya misalnya seperti Ganesha misalnya. Karena saya mau mengadopt bahwa strength-nya dari Ganesha. Nah, ketika ada fenomena astronomi dengan alam semesta ini, misalnya spring, ya sudah kita mulai sesuatu something new misalnya di dalam kehidupan kita, dan kita just copy the energy of spring. Nah, itu kita adopt ke dalam soul-nya kita. Nah, makanya ketika dibilang apa sih yang membuat kita lebih baik di dalam periode Aries misalnya, karena itu kita mengembangkan loving kindness di sana. Jadi terkadang alam ini atau bumi ini menunjukkan ke dalam kita supaya kita jadi belajar. Jadi pas ketika di periode Aries ada Lamb of God misalnya, dia sacrifice untuk humanity supaya develop your crown chakra misalnya secara intuitif, maka itu jadi sesuatu yang kalau dilihat secara sepihak, itu misalnya udah di periode Aries berarti kita mengembangkan cakra jantung atau cakra mahkota. Tapi pas ketika kita lanjut ke dalam berikutnya periode Taurus misalnya atau Vesak Festival, biasanya rata-rata orang ada yang mengatakan bahwa Waisak atau Vesak mungkin ada beberapa perbedaan perhitungan, tapi biasanya di dalam pranic healing atau di dalam mungkin beberapa pengetahuan energi, kita selalu mengatakan, kita lihat periode di zodiak Taurusnya, misalnya berarti 21 April sampai 21 Mei, mana full moon pertama. Nah, biasanya kita akan sebut itu periode Vesak. Nah, biasanya entah somehow, kalau teman-teman notice, itu selalu ada korelasinya. Jadi pas ketika full moon in Aries, berarti pas lagi periode Easter biasanya, lalu ada hubungannya juga dengan di Taurus. Nah, secara misalnya kalau kita bisa bilang pas di periode Taurus itu orang selalu mengatakan ya namanya Taurus itu berarti manifestasi segala sesuatu. Jadi mungkin kalau beberapa teman-teman yang belajar astronomi
atau astrologi, namanya karakter Taurus itu pasti materi terus menerus. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara personifikasinya, misalnya, oke, kita sudah develop, misalnya di periode sebelumnya kita sudah develop heart kita sudah develop crown kita, terus what next? Nah, itu kita menarik sebenarnya, menarik sesuatu energi dari yang ilahi, yang divine misalnya. Nah, syarat untuk menarik sesuatu yang divine itu, kalau di dalam beberapa aliran energi itu alangkah lebih baik kita mendevelop crown chakra kita dan heart chakra kita. Kenapa? Karena itu memang jalan yang terbaik untuk masuknya divine energy. Sebenarnya bisa dengan cara berbagai macam, tetapi alangkah lebih tepatnya energi yang baik itu masuknya juga dari tempat yang memang sesuai. Nah, ketika kita masuk seperti itu, sebenarnya kata kunci di Taurus, kalau misalnya ada beberapa yang belajar tentang astrologi, tapi khususnya tentang soul, itu akan dikatakan ketika mata saya terbuka, maka everything is illuminated, not bright, tapi illuminated. Jadi sama seperti ketika, kalau kita melihat teman-teman yang di, misalnya dari Buddhism, dari tradisi Buddhism, pas ketika Buddha membuka, istilahnya ketika Buddha membuka matanya, maka semuanya dia tercerahkan, dan itu pun atas effortnya dia sendiri. Nah, makanya ketika bukan bermaksud nanti jadi menimbulkan sinkretisme sih, tapi ketika kita belajar dari the past, orang-orang terdahulu yang sudah berjalan menempuh jalan mereka masing-masing, maka alangkah lebih baik ketika kita mengembangkan cakra jantung, cakra mahkota kita, terus kita meminta atau berusaha untuk divine energy itu kita gunakan untuk memberikan pencerahan ke dalam diri kita sendiri. Makanya ketika dibilang antara periode Aries dan periode Taurus itu bicaranya tentang soul. Walaupun sebenarnya ada yang mengatakan, oke, kalau gitu kita ambil energinya untuk healing, untuk prosperity, itu nggak ada salahnya karena that's part of your tool untuk soul itu menjalankan aktivitas, menjalankan baktinya di bumi ini. Lalu kemudian setelah misalnya teman-teman sudah ngerti, oke, saya sudah tercerahkan, what next biasanya. Nah, itu biasanya kan dikasih pilihan. Apakah teman-teman cuma bilang, ya udah saya menikmati pencerahan saya, terus ya udah di sisi sana. Tapi biasanya beberapa yang di spiritual, biasanya mereka memiliki keyakinan, oke, kalau saya sudah dekat sama Tuhan, sudah dekat dengan sesuatu yang ilahi, maka saya akan membagikan cahaya saya, loving kindness saya ke banyak orang. Nah, itu nanti masuknya ke periode berikutnya, yaitu periode di Gemini. Maka sebenarnya agak lucu juga ketika kalau misalnya teman-teman agak memperhatikan habis Aries, Taurus, kemudian Gemini. Kenapa simbolnya misalnya 2 orang? That's part of your union of your soul and your incarnated and your divine soul, higher soul. Itu ketika kita tergabung, ya udah kita doing something di planetary ini. Jadi memang kita membagi apa yang kita dapatkan di periode sebelumnya, which is berarti pas saat Taurus itu, berarti pas saat Wesak, karena memang itu full-nya tuh cukup tinggi. Apalagi kalau misalnya teman-teman sudah banyak melakukan ya misalnya kebaikan atau purifikasi di dalam periode sebelum Taurus, itu akan lebih baik ketika mengambil energinya di Wesak. Dan tapi jangan lupa ketika di periode di Gemini atau di periode yang kita nyebutnya Great Invocation Day atau social consciousness atau Christ consciousness, nah itu di spread di energi di sana. Itu sebenarnya. Nah, ketika kita lihat secara singkatnya, mungkin nanti terlalu banyak dan terlalu membingungkan. Sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan 3 periode full moon ini? Pertama, kita develop your love, loving kindness, kemudian develop your intelligence, divine intelligence, dan kemudian develop your will. Jadi ketika teman-teman sudah punya loving kindness, itu akan lebih mudah sebenarnya menarik energi untuk mencerahkan diri kalian atau teman-teman sekalian. Kemudian jangan lupa untuk membagi di spread, di Great Invocation Days. Itu sebenarnya. Kalau kita bahas tentang nanti avatar agak ribet, tapi mungkin kalau teman-teman pengen cari clue-nya, biasanya ada beberapa yang mengatakan avatar of Ram misalnya. Biasanya ada keyakinan di dalam umat Hindu bahwa ada Kali Yuga dan segala macamnya. Itu biasanya Tuhan itu selalu mengirimkan utusan-utusannya. Nah, itu ada beberapa korelasinya dengan periode of misalnya kayak Aquarian Age atau Aries Age atau Piscean Age. Nah, biasanya Christ itu pas lagi Aries, makanya disebut Lamb of God. Kemudian ketika di Buddhism itu ada yang beberapa nyebutnya Avatar of Taurus karena dia itu lahir dari seorang raja. Terus ada lagi yang Gemini, tapi yang Gemini ini agak sedikit nggak terlalu banyak diceritakan. Biasanya ada hubungannya juga dengan Rama karena punya kembarannya Lesman. Nah, tapi anyway seperti itu sih kalau boleh, karena sorry nggak terstruktur karena memang sebenarnya sesinya diskusi. Oke, ada pertanyaan, mungkin itu sih sebenarnya
secara singkat. Kalau Gemini itu berarti melambangkan apa sih, Kak Roy? Gemini itu sebenarnya ketika kita tadi sempat dibilang bahwa sebenarnya ada beberapa persepsi atau beberapa pendapat. Tapi mungkin Roy termasuk yang kubu antara yang kita incarnated soul dan kita higher soul. Karena sebenarnya kalau orang ada beberapa nganggapnya sebagai twin flame atau twin heart itu kan, twin heart, twin flame biasanya atau kembaran. Tapi kalau kita bicara tentang Gemini itu adalah sebenarnya union atau persatuan. Jadi ketika kita sudah terbuka, kita mengerti bahwa kita sebenarnya punya soul dan sebenarnya everything itu adalah one. Ya sebenarnya kita menggabungkan diri antara dua itu. Makanya disebutnya Gemini. Cuma biasanya ada beberapa yang mengatakan Roy lupa literaturnya, tapi Gemini itu sebenarnya salah satu bentuk representasi dari Rama dan Lesmana sebenarnya, dan pemanah juga. Iya, thank you ya kok. Tapi biasanya itu salah satunya di divine will sebenarnya. Jadi ketika kalian punya sesuatu mau ada project atau apapun ya, sebenarnya Gemini itu salah satu contohnya. Tapi again ini bukan di level personality astrologi, jadi kita bicara di soul astrologi. Jadi memang agak sedikit berbeda. Kalau kita bicara tentang soul astrologi, sebenarnya kita as a soul, kita belajar tentang pengalaman kita hidup sehari-hari. Maka sebenarnya biasanya ada perdebatan antara teman-teman yang misalnya, kalau kita punya contohnya natal chart yang sama gitu kan, tapi satu lagi orangnya misalnya mature soul, satunya lagi not mature soul. Bagaimana dia nanti cope with the experience dalam kegiatan sehari-hari? Nah, tentu kan berbeda. Makanya biasanya disitulah soul astrologi bermain. Misalnya tentang periode full moon, kalau biasanya dalam astronomi yang biasa, moon itu kan representasi dari sisi emosional kita. Tapi kalau kita bicara tentang soul astrologi itu karena soul itu seperti moon dan matahari itu seperti air. Misalnya seperti kita tidak menuhankan matahari, tapi menyimbolkan soal itu higher soul deh. Nah, ketika higher soul itu bercahaya, maka kita sebagai incarnated soul-nya kita, maka kita juga bercahaya sesuai dengan matahari. Jadi tapi bagaimanapun juga kita harus dalam proses perjalanannya kita harus memutari tentang ya zodiak itu, karena kita masih still in the life in the planetary plane. Jadi kita belajar tentang Aries misalnya, tentang sacrifice, kita belajar bagaimana cope with the materialistic, bahwa segala sesuatu materi yang ada di dalam dunia ini semu supaya kita bisa tercerahkan, kemudian kita nanti membagi banyak hal di dunia ini, di Gemini. Nah, gitu. Nanti kalau mau studi lebih lanjut, lebih enaknya studi tentang 12 Challenge of Hercules, itu biasanya menarik di sana. Tapi biasanya banyak sekali alegori, jadi mesti digali lebih lanjut. Mungkin ada pertanyaan lagi selain Mbak Rika? Langsung ada yang mau nanya nomor WA. Aku enggak, ya, ini cuma sharing aja loh ya. Gue selalu bingung terstruktur karena kurikulumnya nggak ada, materinya nggak ada, karena pasti topiknya terkait dengan ada soul astrologi juga. Nah itu apa relasi Wesak dan full moon juga purifikasi itu. Sebenarnya ini kalau teman-temannya backgroundnya PH pasti sudah dikasih tahu kalau misalnya kita mau mengambil apapun gitu energi, itu kita harus membuat selangnya kita semurni mungkin. Jadi dalam hal ini ya kita latihan purifikasi biar selangnya itu lebih bersih. Nah kalau selangnya lebih bagus, maka air yang mengalir lewat selang itu akan lebih baik dan lebih kualitasnya juga akan sama dengan yang diambil. Lalu buat apa misalnya kita bersih-bersih seperti itu? Yang ditujukan sebenarnya kan kita minta berkat atau blessing dari yang ilahi. Jadi kalau misalnya selang kita itu cukup baik, maka kita akan jadi saluran yang lebih baik pula. Walaupun sebenarnya 3 full moon ini sebenarnya ditujukannya bukan buat kita sih. Karena biasanya tujuannya itu untuk humanity. Jadi kita bicara tentang bagaimana kita mengabdi kepada kemanusiaan. Jadi secara energi kita membagi ya dalam bentuk 3 periode itu kita purifikasi dulu, kemudian kita ngambil energi dari yang ilahi, kemudian kita bagikan. Jadi, tapi kalau misalnya teman-teman bilang ada yang mengambil manfaat, misalnya, oke, kalau gitu saya bisa buat tujuan yang lain-lain, misalnya, anggap aja itu sebagai efek samping yang baik, misalnya. Ternyata your life improvement, your emotion become stable, misalnya. Atau enggak your life improvement, atau malah your life banyak cobaan, misalnya, pas lagi periode tertentu. Just blessing dengan loving kindness yang di periode sebelumnya.
Dan ada yang sedikit unik ketika kenapa di Vesak itu lebih kuat. Mungkin ada teman-teman yang pernah saya nggak tahu karena Buddhism itu banyak alirannya, tetapi ada yang mengatakan bahwa sang si Buddha Siddhartha itu akan datang setiap periode Vesak dan dia akan memberikan blessingnya. Nah itu yang ada beberapa aliran energi yang cukup meyakini hal seperti itu. Jadi pas ketika lagi puncak-puncaknya full moon, dia melakukan meditasi. Nah meditasinya biasanya macam-macam. Twin Heart bisa digunakan, Identification bisa digunakan, atau apapun biasanya. Nah ini agak sedikit berbeda dengan yang kalau teman-teman yang backgroundnya Buddhism, misalnya meditasinya Vipassana, agak sedikit berbeda. Biasanya teman-teman yang punya keyakinan bahwa blessing dari Buddha itu pas lagi puncaknya Waisak misalnya, itu mereka akan ada meditasi khusus untuk absorb energinya dan untuk kebutuhan dia. Walaupun sebenarnya banyak yang untuk kebutuhan spiritualnya, tapi ada juga yang setelah berlebih, misalnya karena itu cukup berlimpah, maka blessing di beberapa area kehidupannya mereka. Nah, supaya bisa full optimal, biasanya kita butuh purifikasi. Karena energi yang bersih, energi yang murni akan lebih baik kalau lewat juga tempat yang bersih. Beberapa kehidupan maksudnya apa kok? Gimana, sorry? Beberapa kehidupan maksudnya apa? Blessingnya di beberapa kehidupan. Oh, tadi saya ngomong beberapa kehidupan ya? Saya lupa. Iya. Oh, oke. Pas lagi apa ya? Boleh diulang nggak ya? Saya agak sedikit lupa kenapa keceplosan beberapa kehidupan. Pada saat blessingnya itu bisa blessing di beberapa kehidupan. Oh, maksudnya hidup beberapa orang. Kalau kita sampai past life itu sebenarnya cuma untuk karena yang sudah terjadi ya sudah gitu, tapi paling nggak kita mendapatkan kemampuan atau kekuatan untuk pengampunan. Karena kadang-kadang ada beberapa orang punya keyakinan di masa lampau itu mereka punya perasaan bersalah dan itu akhirnya ke bawah ke dalam kehidupan berikutnya. Nah itu ya kita blessing seperti itu biasanya, pengampunan. Kalau saya nanya soal dunia paralel, apakah ada hubungannya, Koroy? Dunia paralel, saya tidak dalam ini sih, dalam kompetensi untuk menjawab. Tapi definisi paralelnya seperti apa dulu, Mbak Sri? Karena biasanya kita mengatakan paralel ini misalnya kadang-kadang ada yang disebutnya versi Marvel, misalnya kan dunia paralel. Tapi sebenarnya kalau saya bilang ada sesuatu yang tidak terlihat itu pun paralel misalnya. Kalau kita bicara tentang yang thought form kita misalnya atau dari entitas misalnya, itu juga mereka hidup di ini katakan ada dunia ini, ada dunia ini, dan itu juga paralel. Ketika ini bumi kita, terus ini yang lebih besar lagi misalnya dimensi yang besar itu juga paralel. Jadi so many definition, banyak sekali definisi mengenai dunia paralel. Tapi kalau misalnya dunia paralel seperti misalnya kalau dalam Buddhism itu misalnya kita gitu kan, terus nanti ada di surga barat atau surga, saya nggak kompetensi untuk menjawabnya seperti itu. Udah spiritual soalnya. Oke, thank you. Vesak ya sama, cuma beda Sanskrit doang. Oke. Kalau Twin Flame aku nggak dalam kondisi, karena nggak dalam kondisi untuk menjawab Pak AB, karena ada beberapa interpretasi Twin Flame. Twin Flame itu ada yang bilang katanya, oke, dulu soulnya kita terpecah gitu, terus bagi dua. Terus kemudian nanti di dalam kehidupan ini akan ada konflik dan segala macam. Terus ada lagi yang mengatakan twin flame itu adalah ya antara kita dengan jati dirinya kita. Tapi there is so many ways interpretation. Jadi nggak kurang tepat kalau Roy yang menjelaskan. Aku mau tanya satu lagi soal flame. Iya, karena twin flame itu interpretasinya banyak. Iya, kita kan higher soul, udah gitu kan kita reincarnated soul. Higher soul menurunkan kita jadi reincarnated soul. Apakah cuma satu pasang itu antara higher sama reincarnated, Koroy? Sebenarnya definisinya ada yang orang mengatakan adalah soulnya terpecah. Tapi ini balik lagi ini jadi ke ranah keyakinan karena pembuktiannya susah. Misalnya entah dulu kita ada seseorang, kita katakanlah ada satu, kita menjadi sesuatu di sana gitu kan. Kemudian ketika lahir ke dunia terus tiba-tiba kita pecah gitu kan. Satunya lagi menempati fisik A, satu lagi menempati fisik B. Kemudian nanti kita suatu saat entah dikasih masing-masing belajar dalam kehidupan. Kemudian nanti suatu saat kita bertemu lagi gitu dan bisa berkonflik saling. Dan itu biasanya
kurang apa ya, Roy kurang masuk di sana. Tapi memang ada beberapa yang memang sudah jiwanya sudah cukup terkembang. Biasanya beberapa ada satu keyakinan para guru-guru di yoga sana. Mereka untuk speed up proses belajarnya mereka memang membuat dirinya menjadi dua kepribadian. Tapi untuk case seperti itu Roy kurang tepat yang bisa menjawabnya, karena itu jadinya ke ranah literatur dan pemikiran. Jadi kalau Roy sih akan lebih menyarankan misalnya teman-teman sekalian tuh memang menguji dan mencoba biar dapat pengetahuannya. Misalnya tentang periode full moon seperti ini. Misalnya kalau kita nih misalnya ikutan lagi di Vesak Festival gitu kan, terus tiba-tiba kemarin di periode Aries atau enggak usah diikutan di Aries deh. Misalnya seminggu sebelumnya pemurniannya kurang misalnya. Pemurnian itu nggak usah yang repot-repot sekali sih, jaga pikiran, jaga hati gitu kan. Kalau misalnya yang umum, atau enggak kalau misalnya beberapa yang praktisi energi bisa self healing. Terus ketika melakukan Vaisak misalnya, sadarin deh kalau misalnya tiba-tiba bisa dapat sesuatu something bliss, ya berarti itu efeknya dari pemurnian. Tapi kalau misalnya tidak, ya tiba-tiba mengantuk, terus tiba-tiba kok udah lewat misalnya waktunya. Nah itu ada beberapa hal yang berarti kurang ada sedikit yang kurang di pemurnian. Bukan berarti tidak mendapatkan manfaat, tetap mendapatkan manfaat. Cuma mungkin kita bicara tentang level optimalnya, nah itu mungkin bukan yang terbaik yang bisa kita terima sebenarnya. Lalu apa sih manfaatnya misalnya? Tadi yang kalau dibilang sebenarnya untuk pertumbuhan kita sebenarnya. Tetapi ada beberapa yang membuatnya untuk manifestasi. Tapi ya balik lagi teman-teman, everything is energy, dan energi mau digunakan untuk apapun itu hak dari teman-teman sekalian sebenarnya. Kayak sekarang tanggal 9 ini kan sudah periode biasanya 1 week before Vesak misalnya, kalau teman-teman mau sudah mulai misalnya pemurniannya ya nggak masalah. Apalagi nanti 3 hari sebelum, berarti Vesaknya tanggal 16, ya tanggal 13, tanggal 14 sudah bisa mulai praktisnya. Ya blessing everything, cuma blessingnya intensinya ya untuk kebaikan semuanya aja. Jadi biar manfaatnya buat yang orang-orang lain dapat, buat kalian yang dapat juga. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya sudah dapat Vesak, nanti di bulan depannya di Gemini itu ikutan juga. Jadi biar manfaatnya lebih full 3 itu. Biasanya teman-teman yang ikut latihan Arhatic Yoga atau Pranic Healing sih yang memanfaatkan ini, atau yang mungkin energi esoteric healing atau energi healing. Biasanya teman yang backgroundnya Reiki biasanya nggak terlalu banyak ya. Terus apa yang skalar masih ikutan. Kalau yang lain-lain tenaga dalam segala macam saya nggak bisa menjelaskan karena nggak involved di sana dengan komunitasnya. Mungkin ada pertanyaan lagi, saya takutnya jadi lebar kemana-mana. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pemurnian itu kegiatannya apa saja? Meditasi, blessing, puasa, atau apa? Tergantung dari teman-teman. Ada prakteknya kalau di dalam komunitas ini udah biasa pakai ini ya, air garam. Ya, pakai air garam juga oke, karena air garam itu ngikat yang energi negatifnya. Sebenarnya ada, kalau teman-teman melihat, biasanya kita ketika melihat sesuatu itu ada dari berbagai macam perspektif. Kalau misalnya teman-teman yang backgroundnya non healing misalnya, ya pertama kita jaga pemikiran kita sendiri. Kalau misalnya ada doing self reflection misalnya, biasanya teman-teman yang backgroundnya Katolik misalnya ada istilah pemurnian batin, atau kita nyebutnya silencium di tiap malam misalnya, cek everything di dalam hari ini, apakah ada something bad atau something good. Kalau something bad ya we do the apologize, kita minta maaf to the divine misalnya kalau kita melakukan ini. Lalu kalau misalnya ternyata ada yang salah ya kita udah minta maaf. Kalau yang baik ya kita ya thanks bahwa kita appreciate diri kita sudah melakukan yang baik. Kalau kita bicara praktisi healing ya kita bisa doing self healing, kita cleansing semua all nadis dan meridians di sisi kita. Karena biar nanti kita pas ketika ngambil konsumsi energinya, dan itu nanti kita bisa berikan juga dengan yang optimal, masuknya 100 ya keluar 100.
Nah, itu pemeriksaan batin eksamen ya, itu salah satu bentuknya. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk yang bisa digunakan. Cuma terkadang kalau beberapa teman yang kadang-kadang yang non Katolik mengatakan, oh eksamen itu hanya untuk Katolik, memang di awalnya dipakai untuk Yesuit misalnya. Tapi itu untuk orang awam pun sebenarnya tidak ada larangan untuk menggunakan itu karena itu kayak reflection. Tapi kalau teman-teman yang Katolik biasanya bisa doing spiritual practice di sana. Jadi eksamennya bisa doa. Di PH pun juga sebenarnya inner reflection itu adalah salah satu bentuk eksamen atau variannya eksamen sebenarnya. Jadi kalau teman-teman bilang, oh pemurnian self inner reflection itu part di situ. Eksamen bagaimana caranya? Menjelaskannya Mas Jiwo aja deh kayaknya kalau eksamen. Ada sesi khusus. Nanti kalau Roy yang mengajarkan kurang tepat. Tapi intinya adalah kita ya secara singkat kita diam, duduk hening, terus kita misalnya kita bangun tidur tadi, misalnya Roy bangun jam 4, misalnya jam 4 kita review, kita seolah-olah membayangkan diri kita dari jam bangun tidur sampai ketika kita malam ini kita mau tidur, apa yang kita lakukan. Nah, ketika kita lakukan, nah itu banyak macam-macamnya. Ada yang kalau yang figurnya Katolik atau Kristen, ya better invite Kristus untuk jalan sehari-hari kita atau angel. Tapi kalau yang non-Kristen atau non-Katolik atau Ortodoks, biasanya kita melihat review seluruh kehidupan kita. Sama seperti latihan kita mau meninggal kali ya. Kita lihat semuanya, nah kemudian nanti ya kita minta maaf kepada Tuhan kalau misalnya kita melakukan kesalahan. Misalnya pas lagi misalnya pas ketika kita nih naik shuttle bus misalnya, oh ya lupa misalnya, oh ya udah berarti nanti lain kali kalau misalnya mendapatkan sesuatu kemudahan dari orang lain misalnya, oke terima kasih. Kalau ternyata sudah mengucapkan terima kasih, selamat ya gitu, yours sudah menjadi baik misalnya, itu salah satu bentuknya. Skill eksamen itu bukan. Saya mesti tahu dulu yang disebutnya kalau duduk diam doang. Karena duduk diam itu belum tentu eksamen, karena eksamen itu berarti mereview semua yang kita lakukan dan kita ngelihat kayak introspeksi. Biasanya kalau duduk diam itu just be aware. Oke, ini kita jadi ngerembetnya ke meditasi. Oke, balik lagi ke tentang periode tentang tiga periode full moon ini. Kenapa kalau dibilang kenapa di Aries misalnya di Taurus atau di Vesak itu lebih dominan ketimbang yang lain-lain, kan masih ada 12 bulan misalnya. Kenapa di bulannya 3 bulan? Pertama tadi sempat disinggung bahwa itu adalah startnya dari musim semi. Nah, kalau kita lihat dulunya ketika periode bumi itu berputar, maka sebenarnya periode musim semi nggak di Aries. Ada beberapa legenda konon malah mulainya di Leo kalau nggak salah. Makanya kalau teman-teman belajar tentang ada beberapa fenomena menarik tentang kebudayaan manusia, ada yang bilang katanya kan manusia sekitar 5.000 tahun yang lalu baru muncul misalnya kebudayaan. Tapi ada beberapa keanehan-keanehan kok banyak sekali beberapa literatur atau beberapa studi misalnya teman-teman yang belajar Veda misalnya, itu ternyata bisa dihitung-hitung bisa di atas 5.000 tahun misalnya. Nah itu konon ketika periode itu muncul ketika spring equinox atau misalnya spring equinox atau apa, pas lagi musim semi itu jatuhnya di bulan jatuhnya di Leo, rasi Leo. Tapi anyway itu nanti buat teman-teman studi, karena studinya menarik ketika kita belajar tentang manusia sebagai humanity, itu ada proses peradaban itu naik dan turun. Periode full Maret, April, Mei. Tidak selalu, biasanya Maret, April, Mei, karena biasanya pas tapi kalau misalnya full, kalau nggak salah kemarin ada full moon Maret, tapi Maretnya itu di awal Maret, tapi belum masuk rasi Aries. Nah, biasanya kalau kita nggak mengatakan itu sebagai Easter. Biasanya periodenya itu dihitungnya dari pas ketika 21 Maret sampai 21 April, itu ada full moon pertama. Nah, itu berarti kita full moon yang pertama kali. Kalau misalnya ada di April sampai Mei, misalnya itu ada full moon yang kedua, full moon yang pertama, nah itu hitung sebagai full moon terbesar yang kedua. Jadi hitungannya yaitu 21 Maret sampai 21 April, 21 April, 21 Mei, 21 Mei sampai 21 Juni. Nah, biasanya kita akan menganggapnya sebagai ya udah gampangnya Aries, Taurus, atau Vesak, karena periodenya lebih gampang diingat ketimbang nanti kalau di Maret ternyata di awal Maret, di akhir Maret ada 2 full moon, gimana misalnya menghitungnya atau bagaimana mengeceknya. Nah, biasanya pakai metode yang zodiak tadi.
Nah, kenapa kita bilang 3 zodiak? Kalau teman-teman yang familiar mengenai astrologi, maka kita akan bicara tentang elemen dan cardinality. Nah, di dalam zodiak itu ada yang namanya disebutnya cardinal, fix, sama mutable. Nah, itu semuanya 3 komponen utama, cardinality, fix, dan mutable itu ada di dalam 3 rasi itu sendiri. Tapi ya, again, itu nanti jadinya ke studio science kalau kita menggali lebih lanjut, dan saya nggak bahas ke sana, takutnya nanti jadi kemacam-macam. Gimana kalau pas April kita kurang aware tuh sama full moon dan baru mulai hari ini, apakah kita masih bisa grab optimal energinya? Agak susah dibayangkan. Maksudnya kalau untuk di level tertentu ya sudah, yang sudah lewat ya sudah lewat. Biasanya sih kita akan mengatakan gitu. Walaupun nanti seiring dengan praktek lanjutan ya mungkin kita bisa do something. Tetapi ya sudah, kalau misalnya sudah lewat ya nggak apa-apa. Misalnya sekarang sudah Maret, kemarin di Aries sudah nggak keburu, misalnya kita nggak doing purification, nggak doing medikasi, ya nggak masalah juga. Ya kita tetap di bulan ini doing the best yang kita bisa. Forgive the past, ya kita mulai ini. Karena itu salah satu latihan untuk spiritual kita juga sebenarnya. Lalu apa yang saya mau cerita lagi mengenai tentang kalau misalnya teman-teman ketika Twin Heart itu selalu dibilang ada bayangkan tentang cahaya dan bintang, dan just remember that kalian itu adalah seperti bulan dan kalian selalu menerima energi seperti dari matahari. Jadi kalian always bright, always bersinar seperti purnama. Cuma ya gitu, kalian harus bisa mengendapkan faktor sisi emosionalnya, karena ya balik lagi personality moon itu selain lambang soul kita, tapi kan juga lambang dari emosional. Jadi kalau kita bisa mengendapkan, maka akan lebih tenang, karena emosional itu ada beberapa orang yang menganggap itu seperti celestial body, seperti kalau kalian melihat bintang-bintang. Nah, ketika emosinya itu sangat tidak stabil, itu seperti kalian melihat langit tapi banyak sekali awan. Nah, itu kan nggak bagus. Better tuh awannya, kelabunya hilang, kemudian kalian buat badan kalian seperti ya bintang-bintang bersinar. Seperti itu sebenarnya your emotional body. Oke, saya juga bingung mau cerita panjang lebar seperti apa. Mungkin Abi bisa lanjutin. Saya jadi pendengar saja. Ini bingung karena materinya nggak dibuat khusus, jadi sesinya. Nggak apa-apa. Oke. Tadi sudah terjawab belum itu kenapa 3 full moon yang kemarin bertanya misalnya? Sudah. Kornoy mau nanya, kalau full moon yang Taurus ini sifat-sifatnya apaan sih? Sebenarnya ini sifatnya itu untuk illuminated, untuk mencerahkan kita. Karena yaitu kenapa sebenarnya yang dibilang full moon di Taurus itu berbarengan dengan Vesak, karena kita menghormati Siddhartha Buddha yang memang mencerahkan atau mencapai pencerahan atas usahanya sendiri. Dan memang di beberapa literatur yang Roy baca, baik yang Buddhism atau yang non-Buddhism, itu mengakui bahwa Siddhartha Buddha itu adalah salah satu dari, ya mungkin kalau di dalam eon yang dulu sih, tapi mengakui di dalam kehidupan sekarang itu termasuk salah satu orang yang memang patut dihormati bahwa dia mencapai pencerahan atas dirinya sendiri. Nah, biasanya makanya di-put di sana sebagai simbol bahwa kalau misalnya habis kita berani, sebelumnya yang figurnya Christ misalnya di bulan Maret, bahwa kita mau mengorbankan diri untuk yang ilahi, maka ya kita akan bisa juga mendapatkan yang terinspirasi dengan Buddha, kalau kita bisa tercerahkan bahwa hidup kita ini memang kita melihat segala sesuatu yang materi ini semuanya adalah semu, dan semua subject to change. Makanya kalau di dalam Taurus kan agak mungkin ada beberapa teman-teman yang agak, misalnya tadi saya sempat singgung pas ketika di Aries, kok bingung ya Aries kenapa orangnya kan keras, pemarah gitu, terus tiba-tiba ditambahkan di situ harusnya ada figur Merkurius kalau secara soul. Nah itu kan sebenarnya antara hubungan antara yang ilahi dengan yang kita itu harusnya kan terjalin lebih baik. Sama dengan yang ketika di periode Taurus. Taurus itu lambangnya adalah materialistik, sesuatu yang kita harus mengejar, posesif, materialistik, sesuatu yang ada di bumi seperti ini. Kekayaan, tapi kan segala sesuatu juga nanti
ya up and down, hilang muncul. Nah itulah sebenarnya tantangan ketika kita masuk ke dalam periode Taurus, bahwa kita melihat oke, kita lagi punya sesuatu materi yang kita miliki, tapi sesuatu juga akan hilang. Dan begitu juga ketika kalian teman-teman misalnya lagi sesuatu, oke, saya nggak punya apa-apa nih, susah segala sesuatunya misalnya. Terus ya kita akan dapat nanti suatu saat. Jadi memang everything subject to change sesuai dengan kebutuhan kita. Yang penting kita ingat bahwa kesejatian diri kita sendiri. Nah itu sebenarnya yang difigurkan di dalam Taurus. Seperti Siddhartha Gautama yang mengatakan bahwa everything is subject to change. Jadi ya banyak jalan, maksudnya ada beberapa cara yang kita untuk melepaskan dari suffering. Itu sebenarnya salah satu di dalam periode Taurus. Nah kalau Gemini biasanya agak berbeda, yaitu kita sudah membagi diri kita sendiri, karena asumsinya kita sudah tercerahkan, sudah mengerti jati diri kita. Nah sekarang kita berjalan di antara manusia untuk membagikan ya blessing dan berkatnya, makanya masuknya ke Gemini. Itu Bu Minta. Terima kasih Kokoroy, thank you. Itu secara filosofi ya, tapi secara energi teman-teman subject to due diligence, jadi melakukan review dan melakukan praktek, karena jangan suka percaya dengan kalau misalnya begini begitu, jadi benar-benar kita rasakan. Biasanya beberapa master misalnya di PH, Master Glenn atau Master Marilak biasanya itu ngetes, misalnya tiap coba rasain energinya misalnya di bulan ini, hari ini misalnya, terus pas tanggal Wesak itu kita ngerasain apa energinya. Nah biasanya melatih kita sensitif terhadap fenomena alam yang terjadi, karena masing-masing alam punya energinya. Jadi itu yang sebenarnya bisa diambil manfaatnya bagi teman-teman. Karena sebenarnya everything yang ada di bumi ini, pohon, segala macam, bisa digunakan untuk teman-teman demi kebaikan. Terima kasih Kokoroy. Wow, keren Kokoroy. Thank you Kokoroy. Sama-sama. Kamus berjalan. Banyak HP sekarang sama komputer, bisa dicari. Cuma itu ya, mesti teman-teman mesti studi, maksudnya benar-benar belajar. Kalau enggak nanti misalnya takutnya nanti terombang-ambing kalau misalnya kita nggak dapat sesuatu yang kuat. Nah itu one of the part of the tantangan di Taurus sebenarnya. Karena misalnya orang lain mengatakan, misalnya Roy mengatakan, begini gitu, bener gak sih yang dikatakan Roy? Bisa saja misalnya lagi kurang minum jadi lupa kan gitu kan. Bisa jadi ya kita harus subject to ini. Ada teman-teman PH, kalau misalnya doing untuk praktek ini harus melakukan ini. Tapi kan sebenarnya itu case on case, banyak sekali yang case basis. Jadi yang berhubungan dengan spiritual, berhubungan dengan energi, subject to due diligence lah kalau bahasanya Roy. Misalnya teman-teman ngambil mahat, bener gak sih yang dikatakan bahwa Vesak itu energinya cukup besar? Ya tes energinya. Misalnya kita lagi meditasi atau mungkin lagi kalau kan kita mau ngambil energi misalnya dari alam, terus kita memberikan energi, misalnya di hari ini rasanya seperti ini, rasanya itu nanti di minggu kemudian rasanya seperti ini. Karena kalau nggak seperti itu nanti kita akan terombang-ambing. Karena kalau teman-teman nyoba misalnya nih, oke, kita belajar apapun, terus kita nguji, gue nggak dapet nih gitu kan, tapi dia dapet, ini beneran atau enggak gitu kan. Apalagi fenomena sosial di sosial media dan segala macam itu banyak yang mengkaburkan. Jadi ya teman-teman better diuji. Misalnya ini 3 bulan full moon, doing something, apakah cocok sama kita? Kan bisa dua, kita praktiknya benar ataupun ternyata memang nggak cocok sama kita. Ya nggak apa-apa, dua-duanya itu, dua hal itu sesuatu yang baik juga. Kalau nggak cocok berarti cari yang lain misalnya. Kalau ternyata ini kurang tepat, ya sudah berarti kita bisa mencari yang tepat. Atau ini ternyata memang berguna, ya kita bisa gunakan. Bintang Leo bagaimana terkait dengan full moon? Ini studinya kalau untuk kalau yang Roy pelajarin, biasanya full moon-nya ini terkait dengan perjalanan dari jiwa kita masing-masing. Jadi saya agak lupa ketika di Leo itu Hercules ngadepin apa? Biasanya saya selalu figurnya seperti itu. Saya contekannya saya lupa. Tapi biasanya Leo itu tergantung dari kesenian kita sih, figur. Ya. Nanti mesti baca di Hercules dulu, Pak Aryo. Biasanya nanti ada Legend of 12 Challenge of Hercules. Jadi tantangan dari Hercules, nah itu salah satunya itu Leo. Cuma bedanya dengan yang pertama, kalau kita menghadapi misalnya Hydra,
Misalnya mungkin teman-teman ada yang bilang, oke, kita Hydra. Kenapa? Kalau Hydra itu dipenggal satu kepalanya nanti semuanya muncul gitu kan. Muncul banyak terus nanti berbisa. Nah, Hercules harus menantang Hydra. Nah, itu sebenarnya apa sih yang dihadapi misalnya? Nah, itu sebenarnya salah satu personil kita sedang menghadapi yang misalnya your lower soul. Nah, lower soul itu salah satu bukan lower soul sih. Your lower karakter-karakter yang rendah. Nah, itu representasi dari Hydra. Tapi topiknya cukup panjang sebenarnya kalau tentang itu. Biasanya 12 tantangan Hercules. Cuma rekomendasi ke sana, Mas Aryo. Oke. Buati mau eksperimen apa nih? Enggak, dia nanya kalau misalnya live meditasi sama yang rekaman apa beda nggak gitu? Ada sedikit, tapi tergantung persepsi ya, nggak gimana ya menganalogikannya. Analoginya gini, kalau misalnya kita live-nya ini kan bisa dua hal ya, kita tatap muka atau kita tidak tatap muka. Jadi misalnya gini, kalau kita live ini seperti Roy, misalnya dengan teman-teman, ini kita video conference, ini kita live, dalam konteks berarti dalam satu waktu yang bersamaan. Terus kemudian kita ada live, kita misalnya di sebelah Roy ada AB gitu kan, terus di sebelah kiri Roy ada Buati, itu kondisi kedua. Lalu ada kondisi ketiga, misalnya ya sudah, ini ada rekamannya Roy, kemudian nanti baru kita meditasi bareng misalnya. Nah, itu ada 3 kondisi. Nah, itu masing-masing punya energi yang berbeda dan punya kita bilang koneksi yang berbeda. Tetapi balik lagi tergantung level mana kita berhubungan. Kalau kita physical level akan lebih nyaman kalau misalnya kita semuanya ngumpul di dalam satu ruangan. Tapi kalau level kita di sisi emosional misalnya, maupun dimanapun tempat yang berada, misalnya kalau teman-teman misalnya, oke, kita lagi telepon sama orang yang kita sayang, itu kan secara emosi kita mengalami keterikatan. Kemudian beda lagi kalau misalnya di level yang lebih tinggi lagi. Jadi apakah ada perbedaan? Jelas ada perbedaan, tapi apakah itu menjadi sesuatu yang menghalangi? Ya kita jangan berpikir itu sesuatu yang menghalangi, malah itu salah satu tantangan bagaimana kita bisa mengkoneksi tapi dengan sarana yang berbeda atau dimensi atau pemahaman yang berbeda. Gitu sih kalau AB, pemahaman Roy. Ya, Jiwo, ada mau pertanyaan lagi, Jiwo? Buati, ya keren sih penjelasannya, tepat sekali. Aku nambahin sih ya, jadi tercetus dari yang Roy bilang, jadi ya tergantung kitanya juga. Jadi kayak semacam kayak gini. Sama juga pertanyaannya, bagaimana koneksi kita ke Master Choa kayak gitu kan? Banyak yang bilang, yang pas mengalami hidup diajar Master Choa langsung bilang, wah, ya pas Master Choa hidup dong seperti itu. Terus pas sekarang udah Mahasamadhi sudah tidak ada, ya itu kan tergantung kitanya, kedekatan kita dengan Master Choa-nya seperti itu. Ketika akhirnya tidak masalah kehadiran secara fisik, udah sampai level kayak begitu, malah kita ya lebih dapat kayak begitu. Kayak gitu ya Kokoro ya? Ya mirip sama Kristus juga lah. Kalau kita bertanya Kristus itu apakah para rasul itu yang terbaik ya? Kadang-kadang mungkin kita mengakui dia adalah yang pertama, tapi kan banyak orang-orang suci yang muncul setelah para rasul. Jadi memang fisikal itu ya, tapi kan bukan berarti itu jadi halangan sih. Iya. Keren. Jadi ya itu jangan lelah melakukan studi, karena itu akan mencerahkan teman-teman, karena
pemahaman, misalnya pemahaman Roy seperti ini belum tentu sesuai juga dengan teman-teman. Jadi kita harus melatih juga discernment-nya kita. Kemampuan apa ya, membeda-bedakan kalau orang teman-teman yang background-nya Katolik atau Kristen. Saya lupa gara-gara kemarin ada yang barusan ada yang cerita tentang Leo. Tantangannya sebenarnya tadi siapa ya kalau masih ada. Jadi ada legendanya ketika kita kalau baca Hercules tentang singa Nemeon misalnya, itu kan tantangan di Leo. Itu singa Nemeon itu yang kalau kita panah, kita tusuk pakai benda logam segala macam itu nggak pernah mati itu singanya. Jadi ada satu cerita ketika Hercules membunuhnya, singkat ceritanya Hercules membunuhnya singa itu dengan cara mencekiknya jadinya. Dan mencekik itu berarti dengan dibuatnya tidak bernafas. Nah, ketika kita melihat bahwa kita punya singa, sesuatu yang kita nggak bisa hadapi secara misalnya dihantam dan segala macam. Tapi akhirnya kita udaranya kita istilahnya kalau dalam bahasa orang energi ini jadi sedikit menceritakan energi. Tapi mudah-mudahan ya bagi yang memahami mudah-mudahan bisa mengambil maknanya. Kalau tidak nih anggap aja sebagai legenda. Katakanlah kita menghadapi suatu entitas yang memang cukup powerful dan cukup kuat. Mau dipanah, mau ditusuk, ditembak segala macam nggak mempan. Tapi di dalam Hercules itu ceritakan kalau misalnya kayak gitu ya sudah, Hercules itu mencekik singa itu akhirnya dengan memaksa dirinya memeluk singa itu dan mencekik akhirnya singanya itu mati kehabisan nafas. Itu sebenarnya kita juga diberikan pelajaran bahwa sebenarnya dalam segala sesuatu yang terpenting adalah jalur kehidupan apapun itu, baik itu sesuatu yang buruk atau bahkan ketika kita bicara tentang karakter ataupun kita bicara tentang sifat, itu pun selama kita berikan nafas ke dalam karakter tersebut, maka ya karakter itu akan tetap menjadi hidup dan termasuk di dalam diri kita sendiri. Tapi once ketika singa itu akhirnya dikalahkan oleh Hercules, meninggal, dan entah gimana ceritanya, saya juga masih bingung menganalisanya. Jadi itu si Herculesnya itu berhasil mengambil kulitnya itu singa dan akhirnya menjadikan sebagai jubahnya Hercules. Dan itu akhirnya jadi bisa membantu Hercules di tantangan berikutnya. Jadi kalau ada orang pengen membunuh Hercules, mana nombak, itu jadi kebal dengan sendirinya. Nah itu sebenarnya salah satu bentuk tantangan juga kalau teman-teman sekalian, kalau misalnya punya permasalahan dalam apapun, itu sebenarnya memang agak nggak mudah untuk mengkonversikan tantangan kita menjadi benefit dari kita. Tapi once ketika kita bisa mengalahkan tantangan kita tuh seolah-olah mendapatkan jubah. Nah, jubah itu sebenarnya adalah hasil dari tantangan kita sendiri. Let's say misalnya teman-teman kita ngambil filosofinya, atau enggak mungkin sedikit motivasi. Misalnya teman-teman pernah dulu ngalamin tantangan, yang namanya jualan itu susah misalnya, ketemu sama orang, diinin sama orang. Tapi once ketika teman-teman sudah mampu kemampuan menjual, maka teman-teman seolah-olah mendapatkan knowledge, cara menjual yang baik seperti ini ya. Nah itu adalah jubah dari teman-teman kalian. Sama juga misalnya kita di energi healing. Oke, kita dapat nih ya pasien yang misalnya ternyata susah banget, kita akhirnya sembuh. Dan akhirnya itu akan menjadi jubah kita, jadi knowledge kita. Makanya ketika di dalam tantangan, kalau dibilang tantangan Hercules, ya itu sebenarnya representasi dari soul-nya kita. Makanya kalau kita punya tantangan, ya sebenarnya sih ceritanya itu banyak sih, 12 gitu kan. Tapi intinya adalah masing-masing punya bagaimana kita meng-cope atau menghadapi tantangan kita. Ada yang memang dengan cara, tantangan itu kita harus energi untuk kehidupan dari yang karakter itu ya kita harus hentikan. Sampai itu nanti karakter itu akan mati dengan sendirinya dan kita akan bisa mengambil manfaat atas karena misalnya gini, kalau teman-teman punya tantangan jualan itu pasti sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa ngambil contohnya jualan. Siapa tahu ada teman-teman di sini yang memang butuh motivasi seperti itu. Misalnya kita butuh apa sih kelemahannya? Kalau tantangan dari penjual adalah kita harus ketemu sama orang. Bagi beberapa orang yang memang mungkin introvert, agak gengsi misalnya. Ya udah akhirnya memaksakan diri seperti itu. Dan kemudian dengan cara mencegah leher apa ya mau nggak mau kita harus menjaga untuk ya udah akhirnya jangan terlalu malu-malu lah ya gitu misalnya. Ya udah kita menjual di situ nanti akhirnya kita punya karakter yang lebih baik. Ini sebenarnya banyak sekali kalau teman-teman yang legenda Sphinx misalnya. Kenapa ada Sphinx? Nah itu awalnya sebenarnya dari legenda Leo. Saya juga bingung tadi ada yang tiba-tiba dia nanya Leo karena mungkin entitled karena kalau kita baca tentang teori dari tantangan manusia itu yaitu salah satu yang terpenting adalah mulainya di Leo, terus nanti baru selesainya nanti di Gemini.
pas ketika spread energi. Tapi ya itu banyak sih cerita-ceritanya, nanti aja, nanti dongengnya teman saya pandai mendongengnya. Oke, itu ceritanya, mudah-mudahan bisa ngambil hikmahnya. Oke, ada lagi mungkin, jadi merembet loh kemana-mana ini, saya juga bingung. Gak apa-apa. Dongeng satu lagi, dongeng yang mana? Mereka jadi dongeng. Itu sebenarnya itu pelajaran sih, cuma dibawakan dengan cara dongeng karena banyak sekali orang-orang yang zaman dulu itu mengajarkannya itu dengan cara memberikan dongeng biar kita punya pemahaman terhadap kadang-kadang ada beberapa hal-hal yang sangat penting yang nggak bisa diajarkan dengan cara kayak textbook, jadi pakai analogi cerita. Ini jadi saya yang ngomong sih. Mungkin ada lagi, saya dongengnya cukup loh, nggak banyak-banyak lagi. Selain 12 itu apakah sesuai jumlah bulan dalam setahun? Iya. Makanya itu sebenarnya salah satu analogi. Makanya seperti tadi. Misalnya Leo hubungannya dengan singa Nemean misalnya. Terus nanti ada yang Aquarius, nanti lagi dengan Aegean Table misalnya. Kalau di Aquarius itu kan periodenya sebelum Pisces ya. Jadi pas periode di bulan Januari sampai bulan Februari. Itu salah satu purifikasi dalam bentuk sebenarnya legendanya tuh, jadi 12 Aries itu kita tuh datang. Your soul datang itu dalam bentuk Aries. Makanya di dalam legendanya selalu dikatakan saya datang dan dari ketinggian saya akan mengontrol segala macam di dalam kehidupan. Jadi kita terlahir di dalam dunia ini di periode Aries, kemudian kita dapat pencerahan di bulan di Taurus, berusaha mencari pencerahan, kemudian kita berusaha untuk berbagi di Gemini, itu segera muter terusnya sampai nanti di Aquarius di kisah Aegean Table, di mana si Hercules itu harus membersihkan satu kota dengan sekali ini gitu kan. Nah itu sebenarnya salah satu lambang pembersihan kita. Terus nanti ke Pisces itu berarti kita balik lagi, dan legendanya itu nanti dibilang I come to my father gitu and I save. Jadi ya kita balik lagi ke Tuhan dan kita tetap dalam kondisi yang aman karena sebelumnya kan sudah bersih. Nah itu sebenarnya salah satu cerita tantangan yang teman-teman bisa hadapi. Cuma again karena kita periodenya di 3 ini, jadinya ya kita fokus di 3 ini karena itu start beginning from everything. Jadi kalau diharapkan ketika teman-teman 3 awal ini doing practice-nya bagus, maka 9-nya akan lebih mudah. Diharapkan seperti itu. Makanya dibilang kalau kita bisa memfokuskan 3 bulan ini, ya secara energinya bisa dibawa sampai dikatakan mungkin dikonsumsi sampai perjalanan kita sampai di bulan ke-12 sebenarnya, karena aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu kan sebenarnya butuh energi. Jadi diharapkan dengan melakukan di dalam 3 bulan pertama ini, maka kita bisa menggunakan energinya untuk aktivitas di 9 bulan berikutnya sebenarnya gitu. Jadi masa-masa purifikasi dan akumulasi 3 bulan ini maksimal lakukannya terbaik. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi bukan berarti nanti setelah 3 bulan berikutnya ternyata enggak dipurifikasi, ya enggak gitu juga sih. Cuma kalau kita bilang mana waktu yang terbaik, semua waktu adalah baik adanya, tapi ada waktu yang optimal. Nah, waktu-waktu optimal itu kita manfaatkan. Mungkin dengan sekarang kalau kemajuan teknologi kita bisa mengatakan setiap waktu kita bisa bercocok tanam. Tapi ketika zaman dulu agraris, ketergantungan pada alam cukup tinggi. Tapi again, walaupun dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, ada waktu-waktu tertentu yang lebih efisien untuk kita bercocok tanam. Sama juga ketika kita untuk melakukan apapun. Hercules mitologi, itu kayaknya versi dadakan juga. Tapi better teman-teman kalau tentang mitologi Hercules membaca bukunya langsung. Jadi biar dapat inspirasinya lebih banyak. Jadi bisa lebih mendalami. Karena itu nanti tantangan-tantangan teman-teman misalnya di Taurus ini delusion terhadap materi. Jadi ya itu sebenarnya salah satu tantangan. Jadi sebenarnya kalau misalnya ternyata ada yang butuh blessing di bulan ini, ya
misalnya butuh punya masalah di bilang materi dan segala macam, malah itu dibutuhkan blessing di bulan Taurus ini. Ya bisa dibilang booster 3 bulan ini. Udah kayak ini ya, vaksin. Kokoroy, untuk yang Waisak aja dulu, nanti baru pertanyaan bebas. Jadi rekamannya nggak kepanjakan. Oke, yang Vesak ini pas ketika kita meditasi, biasanya tadi sempat di awal bahwa kita ada satu keyakinan bahwa Siddhartha Gautama itu akan datang pas periode Waisak. Nah, terus dia datang ngapain? Misalnya, datang itu dia akan memberikan blessing. Pas ketika kita menerima blessing itu tergantung dari kitanya sebenarnya. Sama seperti kalau saya selalu diceritakan seperti matahari dan jendela. Kalau matahari itu akan selalu ada, selalu bersinar. Tapi bagaimana kita membuka jendela kita supaya matahari itu masuk ke ruang kita. Nah, itu ketika bermeditasi di dalam Waisak itu pas posisi titik tertingginya, itu pas ketika posisi full moon, itu ada satu keyakinan bahwa Gautama Buddha itu akan memberikan blessing-nya. Nah, biasanya pas ketika posisi titik tertentu itulah kita lagi melakukan meditasi. Masalah purifikasi itu karena kita preparation untuk diri kita sendiri, sama kayak teman-teman mau ujian misalnya harus ada persiapan, belajar dan segala macam. Sama ketika kita mau meditasi atau kita mau menerima blessing pas ketika Waisak misalnya, kita juga doing purification. Nah, pas ketika blessing itu ada juga beberapa teman-teman yang suka membuat posisi misalnya. Sebenarnya posisi itu untuk mengoptimalkan blessing yang kita terima. Misalnya sama ketika kalau kalian atau teman-teman misalnya ya kalau misalnya dulu waktu zaman saya masih jalan-jalan misalnya, kita dapat air misalnya kan tergantung tempatnya. Seberapa maksimal kita bisa mengambil air itu ya tergantung dari tempatnya. Nah, sama juga ketika kita dalam satu grup itu juga ada posisinya. Cuma kalau untuk sekarang online biasanya agak sedikit susah untuk melakukan posisi. Nah, posisi ada yang posisi bintang, ada posisi yang lain-lain. Nah, biasanya itu tergantung dari bagaimana kita mau mengambilnya. Ada posisi bintang yang khusus, bintang yang harus menghadap, ada posisinya bintangnya itu ada yang menghadapnya ke tengah, misalnya, whatever itu pun. Karena itu cuma untuk mengambil blessing-nya itu, mengoptimalkan pengambilan dari blessing tersebut. Nah, terus kemudian ketika kita mau membaginya misalnya, kenapa sih perlu dibagi? Karena balik lagi, kadang-kadang kita menerima sesuatu yang berlebihan. Karena sebenarnya kita sudah menerima blessing itu lebih banyak dari yang bisa kita terima. Nah, daripada dibuang, ya biasanya kita akan berkatin dengan orang-orang yang lain, sekitar kita misalnya, pekerjaan dan apapun. Even yang misalnya kita punya sakit hati, sebel atau apapun, ya itu kita blessing mereka. Nah, ketika karena karakteristiknya dari Siddhartha Buddha, kita juga jangan melupakan bahwa ada loving kindness di sana yang pernah kita dapat sebelumnya. Jadi ketika kita blessing, maka kita juga memberikan loving kindness ke mereka. Jadi nggak cuma sekedar blessing tok. Misalnya saya berkati ini, misalnya orang ini, tapi kita cuma nothing. Itu jangan seperti itu. Kecuali kalau teman-teman sudah menyadari kalau you are the light, misalnya kita membagi cahaya kita, nah itu beda lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman blessing, niatkannya itu blessingnya dengan sesuatu kalimat yang atau intensi. Jadi cuma jangan juga saya blessing gitu, enggak. Tapi blessingnya misalnya dengan orang lain, dengan loving kindness misalnya, dengan kebahagiaan, dengan cinta, kemakmuran atau pencerahan dan segala apapun, itu yang lebih baik. Nah, nanti ya udah periode berikutnya nanti biasanya ngelanjutin dari yang Waisak ini. Mungkin gitu. Singkatnya gitu sih, Be. Oke, thank you Kokoroy atas sharingnya mengenai 3 full moon Waisak.